7 nomor 4, yaitu kita disuruh untuk menentukan integral di setiap fungsi dari soal poin A dan juga poin B. Nah, kita mengerjakan untuk yang poin A. Nah, langkah pertama, kita lepas dahulu semuanya, sehingga menjadi nah, kita lepas satu persatu. X kita lepas, kemudian ditambah min X, negatif X, ditambah, nah, kita lepas satu persatu. Setelah itu, kemudian kita hitung satu persatu. 2 ini kita majukan menjadi 1/2, karena rumusnya adalah 1/n+1. Kemudian ini X pangkat 3, ini ditambah 1, 1/n+1, 2 plus, oh sorry, ini 3, 1/n+1, X pangkat 3, dx nya udah hilang, kemudian ini 1, 2, kemudian kita tambah lagi, karena ini nggak ada pangkatnya, jadi ini permisalan adalah, jadi ini tuh pangkatnya 1 tapi tidak diikutkan, menjadi 1/2 dalam kurung negatif X pangkat 2, 1, 2, ditambah lagi, karena ini 1 nggak ada pangkatnya juga, ini nggak bisa diturunkan lagi ya, jadi hasilnya adalah X. Atau mungkin jika kalian bingung, kalian bisa melihat dx nya ini. Nah, ini kan X nya pangkat 2, kemudian ini ada dx, nah ini kan ada X, jadi X pangkat 3, dx nya hilang, kemudian ini 1, ini ada X lagi pangkat 2, dx nya hilang, kemudian ini kan nggak ada X, kemudian ini X nya cuma 1, nah ini cuma 1. Nah, mungkin agar untuk mempermudah kalian bisa mengingatnya dengan begitu. Nah, sekarang kita hitung. Kita masukkan ini satu persatu dari yang terbesar dahulu, dan jangan lupa ininya dikurangi, kemudian ditambah, oke, begini ya, di sini paham. Jadi kita masukkan satu persatu. Ini kita masukkan, kemudian ini juga kita masukkan, dikurangi ya, jangan lupa. Kemudian ini kita masukkan lagi, ini masukkan lagi, kemudian ini dimasukkan lagi, ini dimasukkan lagi. Nah, setelah itu baru kita hitung lagi. Jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3, 8, dikurangi 1/3 dikali 1, ditambah 1/2 dikali 4 min 1/2, ditambah 2 kurangi 1, 1. Kemudian kita hitungnya dari dalam kurung, menjadi 8/3. Oke, kita lanjut, ditambah, ini coret menjadi 2, nah ini dicoretkan menjadi 1/2, ditambah 1. Kemudian kita samakan penyebut, ditambah, ini disamakan penyebut menjadi 4, 4 kurangi 1 jadi 3/2, ditambah 1. Kemudian kita samakan penyebut lagi, yaitu 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 7, 14, ditambah 6 bagi 2, 3, 3 kali 3, 9. Kemudian ini 6 bagi 1, 6, kemudian dikali 1, 6. Itu adalah 29.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4B, yaitu menentukan integral tak tentu dari x kuadrat sin x dx. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa melihat rumus ini. Oke. Nah, pertama kita mencari U, V, dan juga dV. Nah, ini adalah U. Kemudian sin x dx ini adalah dV. U sama dengan x kuadrat sama dengan du per dx sama dengan 2x. Du per dx ini turunan dari U, atau turunan dari U atau U akselnya x kuadrat adalah 2x. Kenapa 2x? Ini dipindah ke depan menjadi 2 dikali x, kemudian 2 dikurangi 1. Nah, kemudian kita kalikan silang dx dikali ini, sehingga du sama dengan 2x dx. Kita udah ketemu du-nya. Kemudian dv juga sudah ketemu, sin x dx. Nah, sekarang kita mencari v. Caranya kita integralkan dv-nya sama dengan integral sin x dx sama dengan v sama dengan negatif cos x. Karena turunan dari sin x atau integral dari sin x dx itu adalah negatif cos x. Oke. Kemudian setelah kita telah mengetahui U, du, dv, dan juga v, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. U yaitu x kuadrat, v yaitu negatif cos x dikurangi integral dari negatif cos x dikali du-nya 2x dx. Kemudian kita negatif pindah ke depan atau dikali dengan x kuadrat, sehingga negatif x kuadrat cos x. Kemudian 2x ini kita pindah ke depan, sehingga menjadi dikurangi integral 2x dikali negatif cos x dx. Kemudian negatif x kuadrat cos x. Nah, ini kenapa tanda plus? Karena negatif kali negatif adalah positif. Nah, negatif kali negatif adalah positif. Kemudian 2 ini kita keluarkan, sehingga menjadi 2 integral x cos x dx. Setelah itu kita lanjut, negatif x kuadrat cos x ditambah 2, kemudian x sin x dikurangi integral sin x dx. Nah, untuk menghilangkan integral dari sin x dx ini, kita diperlukan untuk seperti ini tadi. Aku taruh di sini integral x cos x dx. Untuk mencari u-nya, ini u, kemudian yang ini adalah dv. U-nya adalah x, maka du-nya sama dengan dx. dv adalah cos dx dan v-nya sama dengan sin x. Integral dari cos x adalah sin x. Oke, kemudian negatif x kuadrat cos x ditambah, nah 2 ini kita keluarkan, sehingga 2 integral x cos x. Nah, ini kenapa tanda plus? Karena negatif kali negatif adalah positif. Kemudian sama dengan negatif x kuadrat cos x ditambah 2. Nah, kemudian kita harus mencari nih integral dari x cos x ini. Nah, kita pakai rumus kayak tadi. X-nya adalah u dan cos x dx-nya adalah dv. U sama dengan x, maka du-nya sama dengan dx. dv sama dengan cos dx. Ini kan. Kemudian v sama dengan sin x, karena integral dari cos dx adalah sin x. Kita ketemu sin x, kemudian dikurangi integral sin x dx. Setelah itu, negatif x kuadrat cos x ditambah 2,
dalam kurung X sin X dikurangi. Nah, integral dari sin X dx adalah negatif cos X ditambah konstanta atau C sama dengan negatif X kuadrat cos X ditambah 2X sin X. Ini dikali ini dikali ini. Nanti negatif kali negatif temunya positif. Ini dikali X sin X, maka menjadi 2X sin X. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya positif. 2 dikali cos X, hasilnya adalah 2 cos X ditambah C. Karena ini tadi negatif dikali negatif positif, sehingga 2 dikali cos X. Nah, ini hasilnya. Oke, soal selanjutnya yaitu diberikan fx sama dengan 9 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan x ditambah 3. Oke, sekarang kita mencari yang poin pertama, yaitu A. Gambarlah grafik fx dan gx. Nah, caranya langkah pertama yang kita lakukan adalah ini. Mencari titik potong sumbu x dan juga sumbu y-nya. Oke, langkah pertama yaitu kita mencari fx sama dengan 9 dikurangi x kuadrat. Titik potong sumbu x jika y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan y sama dengan 9 min x kuadrat, 0 sama dengan 9 min x kuadrat. Nah, kita pindahkan ruas menjadi x kuadrat dan ini juga 9. Maka x sama dengan, untuk menghilangkan pangkat 2 kita akarkan 9 sehingga x sama dengan plus minus 3. Untuk yang x pertama yaitu negatif 3,0 dan untuk yang x2 sama dengan 3 yaitu 3,0. Ini sumbunya untuk yang x1 dan juga x2. Kemudian kita mencari titik potong sumbu y jika x sama dengan 0. Kita tinggal masukkan 0 ke dalam x sehingga hasilnya 9, maka sumbunya adalah 0,9. Setelah langkah 1 sudah terpenuhi, sekarang kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu gx sama dengan x plus 3. Mencari titik potong sumbu x dan juga y. Nah, ini titik potong sumbu x nya. Jika y sama dengan 0, maka 0 sama dengan x plus 3. X kita 3 ini kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan negatif 3. Nah, ini sumbunya negatif 3,0. Setelah mencari sumbu x, sekarang kita mencari sumbu y. Y sama dengan x plus 3. Nah, x-nya ini kan sama dengan 0, kita tinggal masukkan sehingga hasilnya 3, 0,3. Setelah sumbunya sudah diketahui, sekarang kita mencari titik baliknya atau titik puncaknya. Nah, ini titik baliknya, yaitu A sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena fx-nya, x-nya ini adalah negatif 1. Sebenarnya kenapa negatif 1 gak 9? Karena sebenarnya x ini harus di depan ini, di depan 9, sehingga menjadi negatif x kuadrat ditambah 9. Maka dari itu A nya adalah negatif 1. Kemudian B sama dengan 0 karena tidak ada B nya di sini. Kemudian C atau konstanta ini adalah 9. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah negatif B per 2A, B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Kita tinggal masukkan ini ke dalam sini, sehingga hasilnya adalah 0,26 per 4. Sehingga sumbunya adalah 0,9. Jadi titik puncaknya itu adalah 0,9. Nah, dan gambar grafiknya kira-kira begini. Ini puncaknya 0, 9. Kemudian ini negatif 3,0 dan 3,0. Kemudian ini 0,9. Kemudian ini 0,3. 0,3 untuk garis linearnya, dan juga negatif 3,0. Oke, sekarang kita lanjut ke yang poin B, yaitu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx dan juga gx. Nah, kita lihat gambar grafik tadi. Nah, kemudian kita tentukan batasnya. Nah, batasnya itu adalah ini, sin 2. Ya maaf, karena ini aku mengukurnya tidak kurang pas, sehingga hasilnya antara jarak 3 dan 2 ini terlalu dekat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, L sama dengan
integral dari negatif 3 ke 2 dikali 9 dikurangi x kuadrat dikurangi x plus 3 dx. Nah, 9 dikurangi x kuadrat ini dari soal tadi fx, dan x plus 3 ini dari soal gx. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi integral dari negatif 3 ke 2 ini adalah negatif x kuadrat dikurangi x ditambah 6 dx. Kemudian kita pisahkan satu per satu. Integral negatif 3 ke 2 negatif x dx ditambah, nah kita akan pisahkan yang ini tadi, x kuadrat, negatif x kuadrat, kemudian ditambah integral dari negatif 3 ke 2 min x dx. Kita pisahkan yang ini lagi, tinggal yang apa? Tinggal yang ini kan? Sehingga ditambah integral negatif 3 ke 2 6 dx. Kalau sudah begini, kemudian kita integralkan. Kita sederhanakan dulu sesuai rumusnya, sama dengan negatif 1 per 3. Loh, ini negatif dari mana? Negatif kan ini, 1 per 3 dari mana? Ini kan 2, rumusnya kan 1 per n plus 1, sehingga 1 per 3. X nya menjadi x pangkat 3, 2 plus 1, atau kita lihat ini, x ditambah x ini, menjadi x nya 3. Kemudian dibatasi oleh negatif 3 dan 2 ditambah negatif 1 per 2. Nah, ini kan gak ditulis, itu sama dengan 1. Rumusnya kan 1 per n plus 1, sehingga 1 per 1 plus 1, sehingga 1 per 2. X pangkat 2 ditambah 1 yang dibatasi oleh negatif 3 dan juga 2. Dx nya kan udah hilang. Kemudian ditambah 6, integral dari 6 ada 6 dx adalah 6x. Setelah begini, tinggal kita masukkan negatif 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi negatif 1 per 3 dikali negatif 3 pangkat 3 ditambah negatif 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi negatif 1 per 2 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 2 dikurangi 6 dikali negatif 3. Nah, hasilnya negatif 8 per 3 dikurangi 9 ditambah negatif 2 ditambah 9 per 2 ditambah 12 ditambah 18. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita lepas kurungnya, sehingga menjadi hasilnya 125 per 16, atau kita bisa buat pecahan campuran menjadi 25 per 6. Sekarang kita menuju ke nomor 6. Nah, di bawah ini adalah gambar daun pear. Estimasi luasnya menggunakan aturan titik tengah dengan 6 subinterval. Nah, pada sumbu X itu berada di angka 6. Pada sumbu Y berada di angka 3,5. Maka diketahui panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya 3,5 cm. Nah, kemudian untuk mencari luasnya sendiri, yang pertama kita lakukan adalah menghitung panjang rusuk. Luasnya, rumusnya adalah P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini ya aku kotain. Nah, misal panjang rusuk aku simbolkan dengan PR. Maka sama dengan kita masukkan 6 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat. Nah, hasilnya itu 48,25 cm. Setelah menghitung panjang rusuk, kemudian kita menghitung jarak titik tengah rusuk. Nah, ini rumusnya. PR dibagi 2. Jarak aku beri simbol J, kemudian PR-nya 48,25 dibagi 2, hasilnya ini. Kemudian untuk yang tahap terakhir, yaitu luas daun pear. Nah, ini rumusnya. Setengah dikali L dikali J. Nah, luas aku beri simbol L, kemudian kita tinggal masukkan setengah dikali lebarnya 3,5, kemudian jaraknya 24,125, dan ini hasilnya. Jadi ya, untuk nomor 3 hasil luas daun pear-nya adalah 38,825.